Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Tsumma ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadur Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajma'in. Khususun ila hadratin mu'allif hadzal kitab Asy-Syekhul Imamul Hafidz Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Asqalani wa ahli baitih wa dzurriyyatihi wa may yu'awinu ala nashri hadzal kitab lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para asatidz, para guru-guru, para sepuh, para kasepuhan, ketua Dewan Kemakmuran Masjid, para pengurus masjid yang saya ta'zimi, hadirin muslimin mukminin yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita memanjatkan puji serta syukur kepada Allah atas karunia, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini, kita bermajlis di tempat ini, memberikan ciri kepada diri kita bahwa kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Kita mencintai para sahabat yang meneruskan dakwah Rasulullah, yang menyampaikan kalam-kalam Rasulullah. Kita mencintai para tabi'in yang menjadi penyambung dari para sahabat yang mulia. Kita baca kitabnya para ulama yang menjadi mata rantai keilmuan kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW. Meskipun kita belum bisa beribadah dan berilmu seperti mereka, tetapi kita mencintai mereka. Dengan itu mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama orang-orang mulia ini. Sebagaimana doa kita dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukin kami jalan yang benar, jalan yang lurus. Jalannya siapa? Jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ya, ini orang-orang soleh itu. Para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, para ulama solihin, para ulama amilin. Itu orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Ya Allah, kasih kami petunjuk bersama mereka. Lah, harus ada buktinya, harus ada tandanya, harus ada cirinya. Cara, ciri, serta tanda itulah kita mau mengkaji apa yang diwariskan oleh mereka kepada kita. Meskipun mungkin kita belum mengerti seluruhnya, meskipun kita belum paham seutuhnya, tapi kan ini mencirikan bahwa kita mencintai Nabi Muhammad, para sahabat, dan orang-orang, para ulama, para pecinta ilmu. Insyaallah anta ma'aman ahbabta, kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para pengikutnya semua. Mudah-mudahan kita istiqomah di jalan Rasulullah. Mudah-mudahan kita istiqomah di jalan yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita suka doa begitu? Karena jangan sampai kita tergelincir di perjalanan ini. Jangan sampai kesolehan, kebaikan itu berhenti sebelum malaikatul maut datang kepada kita. Mudah-mudahan kita soleh sampai meninggal. Mudah-mudahan kita ngaji sampai meninggal. Kita sholat sampai meninggal. Sampai malaikatul maut datang kepada kita. Jangan sampai kita jadi orang yang pernah soleh, orang yang pernah taat, orang yang pernah baik, tapi mengakhiri hidupnya dalam keadaan tidak taat, dalam keadaan tidak baik. Itulah kita suka minta Allah, ya Allah, istiqomah kan. Karena orang yang pernah baik itu ya banyak. Contohnya Qarun pernah baik, pernah soleh,
pernah soleh, tapi akhir hidupnya dalam keadaan ingkar kepada Allah Subhanahu. 1001 kemungkinan masih bisa terjadi. Maka kita minta sama Allah, kalau begini ya begini. Nah, orang yang pernah ke masjid juga ada. Si Fulan dulu ke masjid, sekarang hilang. Si Fulan dulu pernah jadi santri, sekarang kagak. Mantan apa? Mantan ustadz, serem banget. Ada begitu, jangan sampai begitu. Terus. Sholat ya sholat seumur hidup. Maka apa namanya? Sholat itu sepanjang waktu, bukan sewaktu-waktu. Taat itu full time, bukan sometime gitu ya. Sama itu aja ada bahasa Inggrisnya jadi ikut-ikutan. Ya. Jadi taat lah every time. Jadi sholat, jadi baiklah, bukan sometime, bukan kadang-kadang. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang kagak. Kadang-kadang baik, kadang-kadang jangan. Sehingga kebaikan itu menjadi darah daging kita, menjadi karakter kita. Sehingga kita bisa merasakan kenikmatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat, ya hidup kita sholat. Kalau ngaji, ya hidup kita ngaji. Kalau baca Quran, hidup kita baca Quran. Bukan sesuatu yang sifatnya reaktif. Bukan sesuatu yang sifatnya sewaktu-waktu aja. Musim-musiman saja. Musim baca Quran, baca. Enggak musim lagi, udah enggak baca lagi. Musim ngaji, terus hilang enggak. Karakter kita, model hidup kita, adat kita, ngaji, baca Quran, sholat, berjamaah. Jadi sesuatu yang memang, ya itulah kehidupan kita. Sehingga baru nanti nikmat. Nanti itu namanya istiqomah. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian kita melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram sampai hadis yang 314 dalam kitab saya. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah ridho kepada Abdullah dan Umar bin Khattab. Bukan ya, bawahnya. Karena itu sholat witir sudah selesai ya. Minggu yang lalu, pertemuan yang lalu. Ini yang hadis selanjutnya. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidatina Aisyah ummul mukminin, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalat, berkata Siti Aisyah, kana Rasulullah, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yushollid duha, Rasulullah salat duha, arba'an, 4 rakaat, au yazida, atau menambah, masya Allah, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim, hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini Sayyidatina Aisyah atau Siti Aisyah menceritakan salah satu kebiasaan ibadah Nabi Muhammad SAW, yakni Rasulullah sholat duha. Kalau kemarin witir, ini ada lagi ibadah sunnah yang yakni sholat duha. Dan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah mencintai kita dengan perbuatan sunnah. Sering kita sholat duha belum gitu ya. Sholat weekend, bisanya weekend ya. Weekday-nya susah ya. Ya alhamdulillah. Sholat duha. Ini sholat yang dilakukan di waktu duha. Satu, memang waktu duha itu waktu utama. Waktu duha itu waktu utama. Apa cirinya? Apa tandanya? Allah bersumpah dengan waktu itu. Wadduha. Ya. Wallaili. Ini wadduha. Ya, ini waktu. Kapan waktu duha? Waktu duha itu waktu siang. Waktu sudah mulai siang dan siang yang nyenakin, ya. Siang yang nyenengin. Sudah sempurna cahaya matahari, tapi belum terik. Kalau siang sempurna cahaya matahari, cuman kepanasan. Ya. Kalau duha itu waktunya. Bahkan di antara kenapa habis witir ini, kata para ulama, kalau kamu belum bisa witir, jangan tinggalin duha. Karena sama-sama waktu utama.
Kalau witir adalah sepertiga malam terakhir, duha itu sepertiga hari yang awal. Waktu duha, matahari sempurna, terik tidak, gelap tidak, muncul. Tapi disebutnya apa? Bukan ada sinar, ada cahaya. Kalau sinar suka bikin silau atau panas. Kalau cahaya enggak. Nah, waktu duha ini waktu siang bercahaya. Enak waktu duha. Bahkan menjadi apa? Menjadi vitamin ya. Kemarin waktu duha, waktu Covid kemarin, sholat duha kagak pada dijemur aja. Lah, ini kan ada rahasia. Kenapa disuruh waktu duha paling bagus jemur waktu itu kan. Waktu duha. Nah, ya. Ya kan? Suruh. Ada rahasia tuh. Maka kita disuruh sholat. Namanya sholat duha. Jadi gini, kalau saya sih, Allah menyampaikan ilmunya kepada Rasulullah. Rasulullah menyampaikan kepada kita segala sesuatu yang akan menjadi kebaikan untuk kita, itulah yang diperintahkan. Kalau yang fardu standar kita menjadi baik. Sunnah menjadikan kita lebih baik. Yang fardu kita laksanakan, selamat kita. Selamat. Kalau sunnah kita kejar, bukan hanya selamat, tapi dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Ya, waktu duha luar biasa. Bahkan itu, kalau tanya, kenapa cahaya begitu sempurna? Tanya yang suka moto. Tanya suka yang foto-foto tuh suka foto. Ya. Kalau langsung mundur. Karena waktu ngambil foto paling bagus cahaya sempurna waktu duha. Silahkan cek. Ini waktu ajib luar biasa. Kalau ente pengen dipoto cakep pas duha tuh. Sholat kagak, foto-foto akhirnya. Ini tapi itu waktu spesial gitu. Dipandang dari sudut manapun spesial. Ya. Waktu duha. Disuruh sholat. Namanya sholat duha. Sholat duha. Dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sholat duha. Walahu dan juga diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah juga annaha su'ilat. Ini Siti Aisyah ngomong bahwa Rasulullah sholat duha. Kemudian Siti Aisyah ditanya, hal kana Rasulullah yusolli duha? Ada yang nanya. Wahai ummul mukminin, Rasulullah sholat duha apa enggak? Dalam kesempatan lain tanya. Qalat la. Kata Siti Aisyah tidak. Illa ayyaji'a min maghibihi. Kecuali Rasulullah datang dari bepergiannya. Oh enggak, tadi sholat duha. Sekarang enggak? Kagak. Artinya enggak, kecuali kalau Rasulullah dari mana-mana pulang suka sholat duha. Artinya apa? Ada yang menetapkan kesunahannya. Ada yang sholat duha. Dari sholat duha ini tidak kecuali sesekali ketika pulang. Artinya sholat duha itu hukumnya sunnah. Bukan berarti meniadakan hadis ini. Illa ayyajamin maghibihi. Kecuali Rasulullah habis bepergian. Jadi kadang sholat duha, kadang tidak. Itu supaya sholat duha ini tidak dihukumi wajib oleh umatnya. Karena kalau Rasulullah melaksanain terus-terusan, jadi fardu. Maka kemarin saya bilang Rasulullah kadang sholat, kadang enggak, maka hukumnya sunnah. Kalau kita terus-terusan enggak apa-apa, ikut-ikutan, kadang duha, kadang enggak, kadang duha, kadang enggak gitu ngambil hukum. Ya, kalau kita mah terus-terusan sholat duha. Karena yang dijadikan dasar hukum adalah perbuatan Nabi. Kalau Nabi ada kosong-kosongnya, bukan karena malas. Kali Nabi malas kadang-kadang, enggak. Biar jadi sunnah. Bahaya kalau tiba-tiba Nabi terus tidak ada hadis yang meringankan, wajib jatuhnya kita. Ribet. Mana lagi belepotan oli.
Ya, gitu. Jadi hukumnya sunnah. Jadi hadis ini untuk menunjukkan bahwa hukum sholat duha tidak fardu, hanya sunnah. Dan saya ulang-ulang, definisi sunnah itu bukan dikerjain dapat pahala, ditinggalin nggak apa-apa, bukan. Enteng banget kalau gitu pesannya. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalin tidak dosa. Tidak dosa. Artinya apa? Kalau bisa kerjain, justru itu peluang. Peluang untuk menambah pahala tanpa ada resiko dosa. Gitu. Ya. Walau anna ma ra'aitu Rasulullah yusalli qattu subhatat duha. Saya tidak pernah melihat Nabi salat duha wa ani la usallu, dan saya tidak melazimkannya, kata Siti Aisyah. Dari Siti Aisyah juga. Ada yang menetapkan, ada yang menafikan. Maka ketika ketemu yang menetapkan dan menafikan dari sumber yang sama, dipilih yang menetapkan. Dipilih yang menetapkan. Maka hukum sholat duha adalah sunnah. Kenapa bisa berani ambil kesimpulan seperti itu? Ini enggak hadis satu-satunya. Ada hadis yang lain, diantaranya hadis yang panjang, yusbihu ala kulli sulama minan nasi shadaqah. Hadis yang panjang bahwa tiap ruas tubuh manusia yang 360 sekian ini harus disedekahin. Dan dua rakaat salat duha cukup untuk mensedekahi seluruh ruas tubuh. Hadis yang lain kan begitu. Makanya orang suka bilang, salat duha, salat undang rezeki. Pokoknya kalau ada rezekinya hobi. Hobi langsung salat duha. Tuh artinya 2 rakaat salat duha cukup mensedekahi tiap ruas tubuh yang ada, tiap ruas yang ada dalam tubuh kita. Sedekah. Kalau enggak kita 50.000 ruas jari, 20.000 ruas itu terus sampai 3.000. Ribet, repot urusannya. Ya, kotak amal masjid aja hari Jumat geser-geser mulu. Kayak mobil-mobilan. Terus geser aja. Untung dia nggak ngomong, geser mulu Pak. 2 rakaat salat duha cukup tuh buat sedekah seluruh ruas tubuh kita. Nah, hadis itu menguatkan. Nah, dari hadis tadi yang menjadi dasar. Bahkan dalam hadis yang lain, man hafazu ala syafa'atid duha ghufirat dzunubu wa in kanat misla zabadil bahri. Siapa yang mendawamkan salat duha, maka Allah ampuni dosanya meskipun dosanya seperti buih di lautan. Udah banyak susul-susulan lagi. Salat duha. Jadi banyak hadis-hadis pendukung dari yang menetapkan kesunahan salat duha. Kemudian dari hadis tadi lebih utama lagi ketika kita datang dari bepergian sampai rumah waktu duha. Sholat. Tadi la illa ayyajamin maghribihi. Rasulullah lebih lagi sholat duha ketika datang bepergian dari mana? Masya Allah. Kesunahan dari Nabi itu mau nyampe kampung dari mana-mana sholat 2 rakaat. Kita pulang haji, pulang umroh, saya suka bilang, sebelum nyampe rumah, nyampe dulu ke masjid, sholat. Nyampe rumah waktu duha, sholat duha. Untuk memberikan sinyal kepada tubuh kita bahwa perkara paling pokok dalam hidup kita adalah sholat. Gitu. An Zaid bin Arqam. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu anna Rasulullah wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala salatul awwabin hina tarmadul fisal. Kata Rasulullah, salat awwabin. Salat awwabin itu jamak dari awwab. Yaitu salatnya orang-orang yang taat. Salatnya orang-orang yang tobat. Salat awwabani awwabun. Salat orang-orang yang ahli ketaatan. Itu adalah hina tarmadul fisal, ketika anak onta mulai kepanasan, rombok.
Ramadan itu panas. Maka Ramadan bulan Pak panas cara terik matahari. Tarmambu kepanasan. Sholat awabin itu ketika anak onta mulai kepanasan. Gitu. Rahu Tirmidzi, hadis Sahih Tirmidzi ini mengenai waktunya sholat duha. Kapan awalnya sholat duha? Ketika anak onta. Kita susah anak onta nih. Ya. Harus ke taman safari dulu nih. Kapan dia pada bangun? Anak onta mulai kepanasan tuh. Mulai ada cahaya dikit. Nah, kalau onta gede kepanasannya butuh cahaya lebih kenceng. Anak onta kan tipis-tipis sulitnya. Dia udah mulai kepanasan tuh. Udah panjang-panjang cerita begini aja dah. Waktu sholat duha itu adalah waktu awal di mana kita diperbolehkan sholat. Semenjak kapan? Setelah waktu syuruk. Waktu syuruk itu waktu terbit matahari. Tambahin ya, 20 menit. Kalau kita di masjid, sholat isyraq namanya. Kalau kita di rumah, sholat duha namanya. Itu awal sholat duha. Kenapa perlu didefinisikan ini? Karena setelah sholat subuh tidak ada dulu, ada jeda dulu, nggak ada sholat sunnah dulu tuh. Ya, sampai waktu ini datang. Jadi subuh, setelah subuh nggak ada sholat sunnah. Ada beberapa sholat sunnah yang tidak boleh. Sampai kapan tuh? Sampai awal waktu duha. Kapan waktu duha? Waktu syuruk. Syuruk itu kan ada jam ini. Belum ada ya. Gede doang nih jamnya ini. Ya. Ada suka jam tuh, jam sholat. Ada waktu subuh, ada waktu. Nah nanti beli ya. Yang ada waktu syuruknya. Syuruk itu berhenti selesai waktu subuh. Waktu subuh udah habis. Ya. Habis tuh. Syuruk sudah syuruk. Nah tambahin 20 menit. Dalam hadis yang seukuran matahari naik 1 tombak. Satu tombak. Ya 20 menit. 20 menit. Misalkan sekarang waktu syuruknya jam berapa sekarang ya? Bukan juga. Jam 5 lewat 45. Apa berapa? Katakanlah 45. Tambahin 20 menitnya. Jam 6 lewat 10. Tuh awal waktu sholat duha. Ya. Makanya kalau itikaf di masjid itu habis sholat isyraq langsung sholat duha. Itu awal. Jadi udah boleh berangkat kantor jam berapa? Jam 6, setengah 7 atau jam 7. Ya, itu sholat duha dulu bisa. Ya. Nggak usah minta rukhsah ke kantor, ribet urusannya. Ya. Jadi kalau weekday, ya, hari kerja, sholat duhanya sebelum berangkat ke kantor. Kalau hari libur, jam 10. Karena itu top-topnya sholat duha. Gampang. Agama kita enggak bikin ribet sebenarnya. Kadang-kadang yang bikin ribet dalam ibadah hawa nafsu kita. Dan cakep kan, mau berangkat kantor, ambil wudhu, sholat duha, ngopi sudah, sarapan sudah, istri nunggu di depan, cium tangan. Kata suaminya, mah, mending gak usah berangkat kerja. Atau indah banget. Indah banget. Ya Allah, mau berangkat kerja wudhu dulu, sholat duha dulu, salaman sama istri, berangkat. Apa enggak baiti jannati itu? Ya, boro-boro, gini monyong di pojokan, anak ngambek di kamar, bapaknya daripada di ruang puyang, mendingan ke tempat kerja aja lah, nggak beres. Ya, begitu. Sholat duha itu udah bisa, sudah bisa. Ini awal sholat duha. Kapan berakhirnya sholat duha? Berakhirnya sholat duha adalah ketika matahari istiwa. Apa istiwa itu? Ketika sesaat sebelum duhur, matahari tepat di atas kepala kita, satu benda nggak ada bayangannya. Nah, itu selesai waktu.
Jadi aduh udah jam 11 masih boleh sholat duha. Aduh setengah 12 sekarang kan jam 12 lewat 3 Pak ya. Zuhur ya. Ya, waktu istiwanya jam berapa tuh? Kan begitu kalau yang lengkap tuh tadi jam-jam lengkap ada waktu istiwa, ada waktu isyraq, ada waktu fajar itu lengkap itu. Oh istiwanya jam 12 misalkan. 3 menit kemudian tuh, maka jam 12 sudah selesai duha. Enak, suatu saat kita ketiduran. Ya Allah, setengah 12 masih bisa duha. Karena masih dalam range-nya waktu duha. Karena enak, ya. Ya. Utamanya waktu duha ya di jam 10, 9, 10 itu utama tuh. Ya, jadi gini, untuk jaga istiqomah itu kata ulama usul gini, ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Biar kita bisa istiqomah. Kemarin sudah istiqomah, witir. Ini duha. Sesuatu yang tidak kita bisa laksanakan secara seluruhnya, jangan tinggalkan seluruhnya. Tuh biar kita istiqomah. Sesuatu yang tidak bisa kita laksanakan secara sempurna, jangan ditinggal. Oh, waktu afdolnya jam 10. Percuma sholat duha udah jam setengah 12, udah bukan waktu. Enggak, laksanain aja. Laksanakan saja supaya kita bisa istiqomah. Aduh, repot ini, repot ini. Kondangan dari subuh meleduk kondangan. Nanti deh waktu isyraq lewat Bu, nanti berangkatnya waktu sholat duha lewat 10 menit ya. Diberangkatnya setengah 7. Kenapa? Bapak mau sholat duha dulu. Masya Allah. Luar biasa. Sholat duha. Kalau dijalankan, bini banyak mampirnya. Kondangan ke satu tempat, belanja di 3 tempat. Repot urusannya. Udah daripada tinggalin semua sholat duha. Beres. Atau misalkan berangkatnya dari subuh, kita susah di jalan. Sholat sunnah di atas mobil bisa sholat sunnah. Bentar. Pom bensin dulu. Ngapain? Mau sholat duha. Nggak pakai turun? Nggak pakai turun. Punya wudhu tapinya. Allahu Akbar. Oh, beres. Nyambil duduk ya. 2 menit udah beres sholat duha. Jalan lagi. Masya Allah. La yutraku kul. Jangan tinggalin. Walaupun dalam satu keadaan kita nggak bisa sempurna seperti biasa. Itu dengan tahu waktunya sudah bisa pagi ya pagi, bisa siang ya siang. Utamanya 9, 10. Ketika matahari sempurna cahayanya itu duha, waktu duha. Jadi kembali kita di awal, tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu itu memiliki kemuliaan, kekhususan. Apa kekhususannya? Nanti Allah bukakan sedikit demi sedikit buat kita. Ya. Ini soal waktu. Keutamaannya dari sholat duha. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah, kalau 2 rakaat tadi mencukupi sedekah untuk seluruh ruas tubuh itu 2 rakaat. Bersabda Nabi, "Man sholat duha isnatai asyrata rakaatan banallahu lahu qasran fil jannah." Oh, udah bukan rumah lagi. Ada baitan fil jannah, ada qasran fil jannah. Siapa orang yang sholat duha 12 rakaat? Topnya nih. Paling banyak 12 rakaat. Banallahu qasran fil jannah. Allah bangunkan untuk dia satu istana di surga. Wah. Enak. Seminggu sekali aja. Waktu kita libur. Itu udah satu klaster itu di surga. Istana semua. Nggak pakai nyicil lagi. Maknanya adalah kita udah ditungguin. Udah punya kaplingan di surga. Lagi ngapain Pak? Sholat duha. Berapa? 12 rakaat. Kok banyak amat? Lagi bikin kapling di surga. Lah jelas. Kita jangan mau kemana. Pensiun lah mau pulang kampung. Yang punya tanah di kampung? Enggak. Rumah? Kagak. Mau ngapain pulang? Iya kan? Loh, mau mana Pak? Pulang kampung. Kok pulang kampung? Tanah 2 hektar. Rumah gede udah disiapin. Pulang enak disambut sama orang kampung. Gitu.
pulang kampung kita ke surga, sudah ada istana di surga. Itu tadi, kita waktu sempit 2 rakaat, 4 rakaat. Waktu libur bisa 12 rakaat. Biar aman. Di masjid boleh nggak? Boleh. Susah sini jam 10, jam 9 sholat 12 rakaat. Pulang, tapi jangan pakai azan. Azan yang sini. Azan apa Pak? Azan duha. Waduh. Sudah sendiri aja. Di rumah boleh. Di rumah boleh. Ini kita udah kan bikin program lagi aja. Duha. Habis subuh duha. Gitu. Apa-apa. Banallah qasran bil jannah, bayangin. Bukan rumah lagi. Qasran. Qasran itu istana. Istana di surga 12 rakaat. Jadi nggak ada orang Islam tuh. Saya pusing nih, nggak ada kerjaan, banyak kerjaan kita. Bahkan nanti kalau terus senang ibadah terus gitu ya, merindukan saatnya kita liburan. Nah, dari dunia. Orang kan pada takut pensiun. Ya, takut pensiun, post power syndrome. Tapi kalau orang yang udah doyan ibadah, senang ngaji, dia merindukan saat itu. Merindukan saat itu. Ya Allah, udah banyak kerjaan. Orang Islam yang bilang saya nggak punya kerjaan itu orang keder. Keder, kerjaan kita banyak. Ya. Sholat duha, sholat witir, hatamin Quran, zikir, ikut pengajian. Waktu kerjakan susah. Ya, kita pengen ngaji sono, ngaji sini, pengen duha 12 rakaat aja. Wih, susahnya luar biasa. Sekalinya sholat duha, handphone taruh depan. Takut ada orderan masuk, Allahu Akbar. Takut atasan manggil. Repot. Santan. Ya, nanti ada sekarang 2 rakaat oke lah, nggak ada masalah lah. Nanti ada ya Allah, kasih rezeki yang banyak, ya. Kasih rezeki yang banyak, biar nanti pun sudah tenang, anak-anak bisa ibadah. Rawahu Tirmidzi, hadis Tirmidzi. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah baiti fa shallat duha 8 rakaat. Kata Siti Aisyah, Rasulullah masuk ke rumahku dan sholat duha 8 rakaatin. Yani 8 rakaat. 2 ada dalilnya, 4, ada 8, 12. Jadi minimalnya 2 rakaat, maksimalnya 12 rakaat. Itu yang ada dalam hadis. Ya, santai aja lah. Sesuai dengan enggak usah itu kita maksain. Ya. Udah lagi buru-buru masih sholat duha 12 rakaat rame. Istri lagi ngajak kita buru-buru 2 rakaat aja kan, 2 rakaat. Emang biasanya papa 8. Demi mama 2 rakaat nih papa kurangin. Begitu. Ini pertentangan ribut gara-gara sholat duha sampai ke depan Ustaz rame. Enggak usah. Dah demi mamah yang buru-buru mau wisuda anak PAUD gitu ya. Papa ringkas dah duhanya, biasanya 8 jadi 2. Oke, sip, nego di beres. Duha dilaksanakan, istri enggak cemberut. Gitu. Aman, aman. Kita mah kadang-kadang begitu, jangan jadiin ibadah ini sesuatu momok bagi orang lain. Papa mau sholat duha, mama mau tanggung jawab. Kalau papa enggak duha, sholat duha begitu repot. Ya. 8 rakaat. Bahkan dalam satu dikatakan man sholat duha rakaatain. Siapa sholat duha 2 rakaat, yuktab minal ghafil. Lam yuktab minal ghafilin. Siapa sholat 2 rakaat duha, dia enggak akan dikelompokkan bersama orang-orang yang ghafil. Bersama orang-orang yang lainnya. Aman. Ya. Termasuk orang yang bersemangat dalam ibadah. Minimal 2 tuh. Ya. Kalau enggak ada potensi dimasukkan jadi orang-orang yang
yang lalai terhadap kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang sholat 4 rakaat, kutiba minal abidin. Dia akan dicatat sebagai orang yang ahli ibadah. 4 rakaat, 4 rakaat. Abid. Makom kedudukan martabat beda. Standar amannya tidak dicatat sebagai orang yang lalai. 2 rakaat. 4 rakaat ahli ibadah. Waman sholat sitan kufi. Ini rahasia. Kenapa sholat duha tuh? Wah, rezeki gitu kan? Waman sholat sitan, siapa orang sholat 6 rakaat, kufiya dzalikal yaum, dicukupi seluruh kebutuhannya hari itu. 6 rakaat, 2 bae 2. Yang pengen dicukupi kafaf itu cukup, ya. Cukup, rezeki cukup, sehat cukup, semua cukup. 6 rakaat. 6 rakaat. Allah cukupi kebutuhan hari itu seluruhnya. Itu. Beres sholat duha 6 rakaat. Sebelum sholat enggak ada beras. Beres sholat. Mertua datang bawa 1 karung cukup. Cukup hari itu. Ya. Wa man sholat samaniyatan kataballahu min qanitin. Ya. Maka siapa orang yang sholat 8 rakaat termasuk orang-orang yang qanitin, orang-orang yang dekat, orang-orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Derajat beda lagi. Wa man sholat sintai asyurata rakaatan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa 12 rakaat Allah bangun tadi rumah istana di surga masing-masing. Nak aja. Capeknya beda, pengen hasil sama. Kan Allah Maha Adil. 2 beda sama 4, 4 beda sama 6 beda sama 8, 8 beda sama 12. Mau pilih yang mana? Yang cocok 6 itu tadi. Ya, cocok 6 ya sudah 6. Ya. Bisa nyampas saja 4. Jaga istiqomah 2. Afdol mana? Afdol di masjid, afdol di rumah. Soal tempat nih. Afdol di rumah apa di masjid? Afdolnya di rumah. Karena duha termasuk sholat sunnah. Beda standarnya. Kalau sholat fardu, standarnya lebih afdol di masjid. Kalau sholat sunnah, standar afdoliyahnya, standar keutamaannya di rumah. Tapi di masjid boleh nggak? Boleh saja. Ini kadang-kadang kagak boleh sholat sunnah, nggak boleh, bukan nggak boleh. Lebih besar pahalanya kalau di rumah. Kalau yang fardu lebih lebih utamanya di masjid. Ya. Jadi cuman perbedaannya ya keafdolannya saja, keutamaannya saja. Kadang-kadang Ustaz, ya kalau di rumah repot deh, enak. Sekarang ketua DKM kalau waktu duha hari libur suka nyiapin kopi. Misalkan begitulah, enak kan di masjid. Dan masjidnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Atau kita mentarbiah anak-anak kita di sekolahan, di mana ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Namanya gini, kita pun harus, kan yang paling tahu diri kita adalah kita. Maka yang paling harus menyiasati kita adalah kita sendiri. Kita sendiri. Ya, kalau di rumah mah suka ada aja. Boleh nggak? Oh, boleh di masjid nggak apa-apa. Kata yang satu, saya mah aman di rumah Ustaz. Emang kenapa? Saya mau lebih aman di rumah. Kalau saya bentar aja keluar, bini udah WA, udah telepon, udah segala macam, aman. Kalau di rumah mah bini anteng aja, udah di rumah aja. Ya kan masing-masing keadaan beda. Ya. Maka ini agama Islam, ad-dinu yusrun, agama itu itu mudah. Kemudian, Ustaz, ada doa khusus enggak? Kagak ada. Enggak ada. Ente sholat duha,
doanya Rabbana atina fid dunya hasanah jadi kok. Ya, jadi. Kenapa belum sholat duha? Belum hafal doanya panjang benar. Allahumma minad duha, duha wal bahar wal jamal jamal quwwata wa panjang benar. Ini enggak sholat duha. Satu. Enggak ada doa wajib. Yang kedua, pengen pakai doa itu Ustaz. Itu yang nyusun para ulama, boleh-boleh saja. Ustaz, boleh nggak sih kalau doa nyontek lihat? Jadi. Ya, jadi. Kopi yang gede, doa, sholat duha. Biar lebih serem aja. Di laminatin. Program lagi foto DKM kan. Ya. Dibagiin tuh doa duha, tata cara sholat duha. Taruh di tempat sholat duha. Gede lah gitu kan. Allahumma inna duha buka wal baha'a wa baha'a wal jamal wal quwwata. Wah, dibaca boleh jadi. Saya cuma ketawa kalau doa duha itu luar biasa tuh. Kita ngetokin tahu tuh nggak gini tuh kalau doa. Gitu. Coba. Allahumma in kana rizqi fis sama ya Allah kalau rezeki di langit turunin. Wa in kana fil ardi kalau ada di tanah ya Allah fakhrij keluarin. Coba. Kalau ada di laut nongolin. Wah, luar biasa. Kalau sedikit banyakin. Kalau banyak berkahin. Kalau haram halalin. Ini luar biasa tuh. Ada sedikit intimidasi dalam doa. Enggak ada, tapi enggak ada masa doa. Karena baca terjemahannya, wih, ngeri ini doa ini luar biasa gitu. Ya enggak apa-apa juga. Doa atau doa yang lain. Kemudian yang kedua, ada surat khusus apa enggak? Apakah harus wadduha wali? Enggak ada. Maksudnya saya pengen menyederhanakan supaya kita bisa melaksanakan. Kenapa belum sholat duha? Belum hafal surat ad-duha? Enggak harus. Langganan aja. Kuliah kulhu. 12 rakaat begitu aja. Kuliah kulhu. Jadi enggak ada masalah. Siapa yang bilang enggak sah? Ya. Sah. Itu. Yang ketiganya, Ustadz, usolinya gimana? Ini lagi kan. Kita banyak banget ya. Makanya tugasnya adalah menyederhanakan. Bikin gampang. Bukan ngegampangin. Ya. Yang mau apalin sholat doa duha tadi, enggak silahkan. Yang enggak ya nyontek tadi. Enggak juga, apa aja doanya jadi. Ya. Kemudian, suratnya, apa saja. Kemudian usolinya kita kan model yang usolian ini, ya. Usoli sunat duha boleh, saya niat sholat sunat duha 2 rakaat boleh. Ya Allah, saya niat sholat duha 2 rakaat karena Allah. Jadi, atau saya niat sholat sunat karena Allah. Jadi, ya. Jadi jangan ribet karena usoli. Pakai usoli boleh, enggak juga enggak apa-apa. Orang kita menghadirkan niat kok dalam diri kita untuk ibadah. Jadi gampang ya, sholat doa mudah. Yang penting laksanain. Enggak susah, enggak ada yang susah. Ketika kita ngaji dengan jujur dan dengan ilmu, ternyata tidak sulit. Rezeki dicukupin, amal ditambahin, surga nunai. Istana Allah itu nggak mungkin cuma istana doang Allah kasih kita. Plus bidadarinya, coba itu bidadari nungguin, luar biasa. Bidadari, udah istana, bidadari di tiap kamar, tapi di ruang tengah bini kita. Ya dia lagi, ada langsung loyo. Enggak, bini kita jadi pimpinannya. Udah jangan kayak ya Allah nih ya. Mau ya? Gampang ya. Udah beres sholat duha tuh kayak gitu. Wallahu a'lam. Ya, ada pertanyaan silakan. Daisa. Oke, baik. Sholatnya 2 rakaat.
dua rakaat. Ya, karena tadi rakaatain duha. Dua rakaat, dua rakaat. Dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Salat duha. Gitu ya. Ada lagi? Wah, kalau nggak ada pertanyaan udah siap gitu. Ya, insya Allah. Niat. Nih, saya kasih rahasia satu. Pokoknya kalau kita dapat satu ilmu, laksanin walaupun sekali. Ya, 2 rakaat sekali, 4 rakaat sekali, 12 rakaat sekali. Ini insya Allah itu sudah termasuk menggugurkan kewajiban mengamalkan ilmu. Kita dapat satu ilmu nih, laksanain dah. Walaupun satu kali dulu. Itu jadi kalau tanya, kamu udah ngaji dikasih ilmu sama Allah? Udah, amalin. Udah ya Allah. Berapa? Sekali. Gugur dulu kan. Habis itu istiqomah. Jadi dapat ilmu pun laksanakan walaupun sekali dulu. Bukan niat sekali, bukan. Supaya segera habisin nanti enak. Ya, saya pikir kalau tidak ada pertanyaan lagi saya cukupkan dulu. Mudah-mudahan sehat semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan kita hidup di dunia ini berada dalam kelapangan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Allah lapangkan untuk kita karunia-Nya di dunia dan di akhirat. Saya minta doanya juga dari semuanya. Insyaallah besok tanggal 16 saya bawa melaksanakan ibadah umrah. Minta doanya, minta restunya. Mudah-mudahan perjalanan kami diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pergi dan pulangnya. Ibadah umrohnya membawa keberkahan, diterima sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fatihah. Amin ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Allahumma ja'alna man hada jaman mubarakan wa ja'al taqwal kulli ibadina hadata wa ma'suman. Allahumma ya rabbana ya arhamar rahimin ya akramul akramin yassir lana umurana fi safarina ila Makkahil Mukarramah wa ila Madinatil Munawwarah. Ballighna Makkahal Mukarramah, ballighna Madinatal Munawwarah. Allahumma ij'al umratan maqbulah wa sa'yan masrur wa dhanban maghfurah tijaratan lan tabur ya maisirul asir yassir lana umurana wa sahil fuadana bi fadlikal wasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.